Melewati patok atau batas yang udah ditentukan oleh penduduk lokal ternyata bisa berakibat fatal. Selamat datang kembali di Cemas. Tahun 2022, sebuah komunitas di Kalimantan kehilangan tempat bermain atau field airsoft-nya karena ada pembangunan besar-besaran di wadah mereka biasa bermain itu. Cerita ini dikirimkan oleh Tommy, seorang airsofter asal Kalimantan yang nggak dia sebutkan secara spesifik bagian mana dari Kalimantannya. Setelah mencari alternatif ke sana kemari, akhirnya komunitas ini menemukan sebuah hutan dekat dengan perkampungan warga yang bisa mereka pakai untuk kegiatan wargame. Setelah meminta izin keluarga setempat, akhirnya komunitas itu diperbolehkan untuk memakai area hutan dengan beberapa syarat dari warga lokal. Dua dari syarat yang diberikan warga ialah jangan terlalu histeris dan jangan melewati patok yang sudah ditetapkan. Singkat cerita, permainan perdana di field berupa hutan rindang dilaksanakan minggu itu. Semua begitu antusias dengan wadah baru untuk bermain ini. Di tengah game ketiga, Tommy bersama Gusti lari terbirit-birit karena digempur musuh yang jumlahnya lebih banyak. Mereka berdua berlari dan memutuskan untuk berlindung di sebuah pohon besar sambil menyiapkan strategi untuk balas menyerang. Gusti menunjuk sebuah kayu berbentuk kotak yang tertancap di tanah. Ujung kayunya dicat berwarna merah. "Tom, itu batasnya kan?" tanya Gusti. Tommy hanya mengangguk mengiyakan. Tim musuh ternyata masih mengejar mereka. Belum sempat menyusun siasat, mereka terpaksa untuk kembali berlari melewati patok kayu tadi. Tommy dan Gusti terus berlari menjauh. Langkah musuh sudah tak terdengar dan hutan terasa makin rindang, makin dingin, dan rerumputan jauh lebih lebat. Takut, mereka berdua memutuskan untuk balik arah, pasrah, dan menyerahkan diri karena mereka tahu ini hanya permainan. "Pohon gede yang tadi kok nggak ada ya?" celetuk Gusti. Tommy yang sebenarnya juga panik masih berusaha tenang. Makin berjalan menuju arah mereka datang, lingkungan makin terasa asing, seperti nggak pernah dilewati sebelumnya, padahal mereka tadi lewat situ. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar raungan makhluk yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Langit seakan mendadak gelap, makhluk hitam besar berdiri lalu menerkam mereka berdua. Dan cerita ini nggak berakhir sampai di situ. Tommy dan Gusti ditemukan oleh warga lokal dalam kondisi tak sadarkan diri di pinggir sungai sekitar 3 jam kemudian saat hari mulai gelap. Kalau secara logika gue, mungkin patok itu membatasi antara wilayah aman dan nggak aman. Bisa jadi di luar patok itu ada tumbuhan atau jamur yang bisa membuat orang jadi berhalusinasi. Nah, gimana kalau menurut lo?